Hai, saya Ingrid Wijanarko. Dalam film Anak Titipan Setan ini saya berperan sebagai Eyang Susana. Eyang Susana adalah seorang eyang turunan Jawa yang meneruskan bisnis batik di kediamannya dari turun-temurunnya dari orang tuanya. Awal saya bisa terlibat di dalam film Anak Titipan Setan ini tentu saja karena ya mungkin 10 tahun terakhir ini saya banyak terlibat dalam film horor, walaupun saya bermain di berbagai genre film. Dan saya mengenal sang sutradara Mas Erwin Arnada dan juga salah seorang produsernya yaitu Ibu Chandra Wibowo. Sudah lama begitu. Jadi ya mudah-mudahan saja saya terlibat dalam film ini adalah karena mereka percaya bahwa saya bisa memerankan sebagai Eyang Susana. Ketika saya membaca dahulu sinopsisnya sungguh sangat berkesan begitu karena penuh dengan latar belakang tradisi Jawa yang adiluhung, walaupun ada cerita urban legend di dalam tradisi ini, tapi mau nggak mau tradisi yang orang-orang bilang itu mau pesugihan, pelet ataupun sebagainya adalah ya disebutnya tradisi gitu ya. Sebetulnya kalau pesugihannya saya sudah sering mendengar gitu ya beberapa model dari pesugihan atau beberapa tokoh dari pesugihan. Namun kalau Jaran Penoleh memang saya baru mendengar begitu. Namun ketika menerima tawaran tersebut, saya mengerjakan homework saya, mempelajari Jaran Penoleh itu dan riwayat dari Jaran Penoleh. Dan saya bersyukur karena saya bisa mengetahui lagi salah satu urban legend di Indonesia begitu yang penuh dengan latar belakang tradisi Indonesia. Kalau kesulitan ya mungkin difficulty ya, bukan kesulitan yang menyulitkan diri saya, tapi difficulty-nya tinggi begitu ya. Saya bermain di komedi, ya mungkin itu kan kadang spontanitas, begitu juga drama, saya juga pemain film drama. Namun memang di horor itu difficulty-nya tinggi karena harus bermain dengan rasa yang lebih gitu ya. Skalanya tuh lebih besar daripada kalau kita bermain komedi ataupun drama, dan juga gestur, body language, kemudian ekspresi itu sangat dibutuhkan dalam film horor. Bagaimana penonton bisa tegang kalau melihat wajah seseorang yang didatangi oleh setan begitu, tetapi wajahnya flat. Nah, terus tegangnya dapat dari mana gitu, kecuali kalau pemainnya juga bisa mengekspresikan wajah takutnya. Apa ya, nggak ada alasan ya, itu merupakan satu keharusan kalau bagi saya sebagai aktor. Apapun peran yang kita terima harus kita lakukan dengan totalitas tinggi. Kemudian juga melakukan mempelajari apa tadi yang saya sebut homeworknya, dan yang paling utama adalah dengan cinta. Maksudnya adalah bekerja dengan cinta itu pasti hasilnya lebih apa ya, lebih terasa daripada kalau kita bekerja hanya karena kita mau dapat honor begitu kan ya, atau mendapat cerita ini honornya bisa tinggi. Nggak, kalau dengan cinta mungkin nggak di honor pun kita akan bermain bagus begitu. Jadi ya menurut saya mungkin kunci utamanya adalah bekerja harus dengan cinta.
kalau mirip ya itu relatif ya, tapi mungkin bantuan penampilan ya, itu mungkin yang mirip dalam arti kata saya bermain sebisa mungkin tidak dengan aksesoris yang palsu begitu ya. Jadi rambut saya tetap dengan rambut sendiri, itu sebabnya saya tidak mau motong pendek, walaupun kadang-kadang udah kepanasan, udah pingin botak lagi seperti zaman dulu saya pernah botak begitu ya, cukur krukat begitu ya, tapi nggak bisa karena itu tuntutan peran dan memang I have to take the risk. Kalau memang mau pakai rambut sendiri ya harus memanjangkan rambut demikian. Jadi miripnya ya mirip saya di sehari-hari, kemudian juga di wajah. Saya bersyukur karena saya tidak ingin selalu tampil cantik kalau bermain begitu ya. Kalau toh perannya harus nenek-nenek, saya sungguh bahagia karena saya jadi nggak perlu make up begitu ya. Dan juga saya tidak begitu senang bermake up, sehingga ada beberapa contoh atau film yang mereka lagi sedih atau lagi tidur, atau misalnya nenek-nenek tidak mampu begitu, tetapi pakai bulu mata gitu ya, mungkin seperti begitu. Jadi ya kesederhanaan dari Eyang Susana ini, walaupun dia sederhana tapi harus charming begitu ya, karena dia adalah seorang majikan pembatik, buruh batik begitu. Tapi ya itu mungkin mirip-miripnya di keseharian saya. Kalau sebagai pemain kita sudah percaya kepada sutradara dan DOP-nya dan teman-teman di belakang layar, lighting, sound system dan lain sebagainya, itu akan menambah keyakinan kita dalam berperan begitu ya. Dan kalau kita misalnya dikoreksi begitu oleh mereka yang kita percaya, maka kita akan berusaha untuk membetulkan gitu ya yang dikoreksi tersebut. Nah, itulah kedekatan kedekatan saya pribadi dengan Mas Erwin Arnada dan teman-teman DOP dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kepercayaan diri saya tinggi begitu untuk bermain di film ini. Bahwa saya percaya bahwa mereka akan berbuat atau melakukan atau menciptakan karya dengan objek saya tersebut, maksudnya di scene-scene yang ada saya itu pasti yang bagus begitu ya. Jadi kalau toh misal saya pribadi harus menunggu begitu karena setnya butuh kelabu, butuh artistik begitu, ya saya akan sabar menunggu dengan sukacita gitu. Jadi bermain dengan Mas Erwin Arnada ini ya apa ya, beliau tegas tapi santai. Nah loh, tegas tapi santai. Ya di saat-saat yang memang dibutuhkan, beliau pasti akan tegas begitu. Tapi selebihnya kalau semuanya sudah nyaman dan semua sudah tahu pekerjaannya beres, beliau akan santai begitu. Jadi beliau akan memberikan kesempatan kepada kita, lu berbuat yang terbaik. Jadi gua nggak akan ngomel-ngomel begitu. Bangun chemistry itu adalah satu hal yang memang butuh apa ya, butuh usaha, butuh waktu begitu. Tapi saya bersyukur kembali lagi dalam film Anak Titipan Setan ini saya bermain dengan beberapa pemain yang sudah tahu karakternya dan sudah piawai menurut pendapat saya gitu ya, dengan latar belakangnya masing-masing. Seperti misalnya kalau dengan Giselle, tentu saja karena dia hidup dalam peran ini hidup di Australia, cocoklah untuk Giselle. Kemudian mantu saya ya, Mbak Anissa itu kan apa ya, Jawani begitu ya. Jadi saya merasa bahwa ya memang ini mantu saya di Jawa begitu. Nah chemistry itu
ya puji Tuhan bisa bisa terbentuk dengan sendirinya, tentu saja karena yang teman bermain saya juga berusaha untuk menjalin chemistry dengan saya. Saya pun demikian, jadi gayung bersambut deh. Kalau cuma salah satu aja yang berusaha, waduh susah sekali itu ya, bisa bete kan. Nah ini jadi kita dengan sukacita deh, pokoknya kalau udah ketemu satu frame, ya mudah-mudahan one take only terus begitu ya. Ya kalau toh butuh teknis yang sangat apa namanya ya, sangat ya namanya horor ya, baru deh 2-3 kali take begitu. Tapi kalau yang tidak membutuhkan teknis, drama yang drama itu pasti one take only. Kalau pengalaman ya saya ngelihat dari teman-teman lah ya, saya ngelihat dari teman-teman, ada yang katanya apa namanya itu ada orang di situ, dilihat nggak ada orangnya begitu ya. Nah kalau saya pribadi tentu saja saya sekuat-kuatnya kita, sepercaya-percayanya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pastikan kalau bermain di sebuah tempat yang remang-remang segala macam ya, nggak usah main film, kita aja kan kalau melewati tempat yang remang-remang pasti deg-degan. Itu pastinya adalah, namun kan selalu kalau saya pribadi memasuki sebuah tempat yang mungkin belum pernah saya masuki, istilahnya assalamualaikum dulu, dan selalu saya berdoa di dalam hati sebelum masuk ke dalam tempat tersebut. Bahkan kalau ketika saya masuk ke dalam gudang tempat pesugihan saya tersebut, ya itu kan percaya tidak percaya, kalau toh memang itu ada penunggunya, saya pasti akan mengucap permisi ya Kiai atau enggak nih, saya mau cari nafkah dulu begitu ya, saya mohon maaf tempatnya dipakai demikian. Jadi mungkin ketika kita menghormati semesta di apa namanya di lingkungan kita, maka ya semesta juga akan mendukung kita begitu. Mudah-mudahan yang saya lakukan adalah demikian. Tapi kalau pengalaman teman-teman sih wah ya seru-seru lah. Tiba-tiba kita lagi makan gitu ya, ada satu orang gitu pemain kok berdiri di situ, mas pokoknya kita menyebutnya ya tidak dengan nama gitu, ngapain itu ada orang di situ, mana orang, yang ada cuma pohon begitu kan, kata orang, oh ya berarti dia memang melihat begitu kurang lebih. Mungkin ada beberapa cerita, bukan di Anak Titipan Setan ya, beberapa cerita yang mungkin similar ya, intinya apa namanya ceritanya, namun pasti yang membedakan adalah kokinya begitu ya, sutradaranya dan apa namanya karakter dari si pemain itu gitu. Jadi pasti setiap film itu akan berbeda, sama seperti ketika saya memberikan kepada Mas Ade garam, kepada Anda garam sama 1 sendok, telur satu, ayo buat nasi goreng, semua ukurannya sama begitu. Waktu jadi beda kan rasanya, saya rasain punya Mas Ade beda, yang ini beda gitu, padahal takarannya semua sama. Jadi menurut pendapat saya pasti berbeda, dan banyak sekali perbedaannya yang saya temukan di Anak Titipan Setan ini, karena dibuat dengan sedemikian artistiknya, tidak main-main, dengan melalui survei, dengan melalui apa namanya ya, pengadaan properti yang mudah-mudahan sejiwa dengan cerita tersebut begitu. Jadi nggak sembarangan deh begitu. Karena Anak Titipan Setan ini adalah urban legend dari Indonesia. Anda sebagai anak Indonesia atau sebagai orang Indonesia harus menonton film Anak Titipan Setan ini, karena salah satu urban legend di Indonesia adalah Jaran Penoleh. Tentu saja film ini diharapkan bisa memperkaya tadi produksi-produksi film urban legend di Indonesia begitu, yang mungkin generasi muda pada khususnya hanya melihat
apa ya, cerita-cerita di zaman now gitu ya, zaman now. Nah, ini adalah kekayaan budaya Indonesia, urban legend itu, cerita-cerita Jaran Penoleh dan tokoh-tokoh pesugihan lainnya. Jadi sangat istimewa, bisa memperkaya budaya kita dan lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat apa yang ada di Indonesia, bukan hanya oh ternyata di Thailand itu ada setan yang kayak begitu gitu ya, di Inggris itu ada setan yang kayak begitu, di Indonesia banyak guys, jadi harus nonton. Menegangkan.